Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam webinar kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh akan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di webinar dengan tema yang sangat menarik yaitu pengenalan KB kepada remaja. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Fitriani yang akan memandu acara pada malam hari ini. Oke, semuanya pasti udah penasaran nih dengan materi yang akan dibahas. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada Jafira selaku pemantik untuk memaparkan materi. Kepada Saudari Jafira, dipersilahkan. Saya akan membagikan materinya. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Diaul Fitriani yang sebagai moderator. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Nur Fitriani Hidayat. Saya salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktunya dan menyempatkan waktunya untuk ikut hadir di dalam Zoom meeting penyuluhan saya. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang pengenalan KB terhadap remaja. Oke, sebelumnya saya ingin memberi warning sedikit dulu ya. Karena materi saya ini akan ada berkaitan dengan alat kontrasepsi, saya mohon dengan sangat tolong jangan anggap saya sebagai pemberi penjelasan saya ini sebagai hal-hal yang berbau pornografi, karena kita sebagai remaja harus sudah tahu dan sudah paham tentang KB ini, oke? Baik, sudah di share screen ya, PPT-nya sudah bisa terlihat? Sudah terlihat kan PPT-nya? Sudah. Oke. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi yang pertama, saya mau nanya dulu nih kepada teman-teman yang ada di sini, apa sih perspektif kalian? Apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata KB ini? Boleh ada yang jawab? Bisa saya jawab? Oh, silakan, Oktiva. Mungkin rencana dalam jumlah keluarga. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Baik, kalau misalkan tidak ada, saya lanjut ya. Oh, silakan Aida. Silakan. Pengendalian kelahiran anak. Oke, terima kasih kepada Aida. Pengendalian kelahiran anak. Oh, saya. Ya, silakan. Untuk mencegah meningkatnya pertumbuhan penduduk karena negara kita belum cukup memadai lah. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Baik. Sebelumnya mungkin kalian berpendapat bahwa KB ini hanya diperuntukkan oleh ibu-ibu atau pasangan yang sebelumnya saya akan membahas dulu nih si KB ini tuh apa. Oke, next PPT. Oke, sudah terlihat ya di PPT. Sebenarnya apa sih KB ini? Jadi keluarga berencana atau sering disingkat dan dikenal dengan KB ini adalah suatu tindakan yang membantu individu atau pasutri atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu seperti menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Atau penjelasan singkatnya bisa dilihat di PPT, bisa kita anggap KB ini adalah sebuah program yang mengatur permasalahan pasangan yang ingin menunda kehamilan atau memberi jarak kelahiran antara anak satu dengan yang lainnya.
sebenarnya seperti apa yang sudah dibilang oleh teman-teman tadi tentang perspektifnya tentang KB, itu semua benar. Ada bahwa KB diperuntukkan untuk ibu-ibu dan pasangan yang sudah menikah untuk memberi jarak kelahiran. Oke, tetapi yang harus kalian tahu bahwa KB ini juga diperuntukkan untuk kita loh sebagai remaja. Kita juga harus sudah tahu dan paham tentang KB ini. Nah, bentuk dari program KB yang paling utama adalah mengendalikan tingkat kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Next, PPT. Oke, dilanjut ya. Alat kontrasepsi ini juga banyak jenisnya loh. Sebelumnya, saya ingin dulu nih kepada teman-teman. Ada yang tahu nggak sih jenis dari alat kontrasepsi itu apa saja? Saya. Boleh. Saya taunya yang KB suka dijual di apotek sama yang disuntik pergi ke bidan. Oke, suntik KB dan pil KB ya. Yang lain? Saya. Boleh. Saya. Boleh Aida. Ada yang spiral kalau nggak salah namanya apa-apa gitu. Iya benar. Iya, yang lain? spiral. Ya, lanjut. Terus ada juga yang T kalau nggak salah mah ya. Boleh, lanjut. Ya udah, setahu saya itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, jika tidak ada, bisa dilanjut kali ya penjelasan. Seperti yang sudah teman-teman tadi bilang bahwa macam-macam alat kontrasepsi itu ada pil KB, ada suntik KB, lalu ada yang tadi spiral itu, ada pemasangan implan yang bentuknya itu adalah IUD dan lain-lainnya, masih banyak lagi ya sebenarnya alat kontrasepsi ini. Nah, dan salah satu alat kontrasepsi yang akan saya bahas di sini adalah alat kontrasepsi yang paling sering digunakan dan mungkin teman-teman sangat familiar dengan kontrasepsi ini ya. Yang akan saya bahas adalah kondom. Teman-teman mungkin sudah familiar mendengar kata kondom ini kali ya? Sudah. Oke. Nah, bisa dilihat ini bentuk kondom ya. Seperti teman-teman mungkin dari kalian sudah banyak yang memfollow saya di Instagram. Di situ saya membahas sedikit tentang kondom ini. Bahwa kondom ini adalah salah satu alat kontrasepsi yang paling mudah dan paling cepat digunakan untuk mencegah kehamilan bagi kita para remaja yang memang sudah mempunyai peluang untuk hamil. Nah, seperti yang kalian tahu mungkin selama ini bahwa yang tersebar di pasaran, yang laku di pasaran adalah kondom laki-laki. Padahal kita sebagai perempuan juga mempunyai kondom wanita loh, seperti bisa dilihat di gambar ya. Ini ada bentuk dari kondom pria dan ada bentuk dari kondom wanita. Lalu kenapa sih ada kondom untuk wanita juga, padahal yang tersebar di pasaran hanyalah kondom untuk laki-laki gitu. Jadi awal mula pengenalan kondom wanita ini ada pada tahun 1993. Ini dikarenakan agar para wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK bisa terhindar dari infeksi penyakit menular seksual jika pasangan lelakinya atau kliennya atau partner seksnya tidak ingin memakai kondom. Tetapi karena seperti yang bisa kita lihat di gambar bahwa kondom wanita ini sangat agak tidak usable gitu, mungkin kurang nyaman digunakan. Jadi tetap saja yang tersebar dan yang paling laku keras di pasaran adalah kondom untuk laki-laki. Next, PPT. Lalu apa sih kegunaan dari kondom ini? Sebenarnya kedua kondom ini kedua kondom ini kegunaannya bisa dibilang sama ya. Kondom ini bisa digunakan untuk pasangan muda yang masih ingin menunda kehamilan tetapi masih takut dan ragu untuk menggunakan alat kontrasepsi yang lain, karena alat kontrasepsi yang lain seperti yang tadi teman-teman sebutkan itu kita harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada bidan atau dokter yang kita percaya, karena apabila kita salah menggunakan si alat
kontrasepsi ini akan berakibat fatal bagi tubuh kita. Next, PPT bisa di next untuk kegunaan dan untuk kelebihan dan kekurangan kondom tersendiri. Seperti biasa delay, Mak. Kenapa ya? Oke, dilanjut aja ya. Jadi untuk kelebihannya, karena si kondom ini adalah alat kontrasepsi yang paling, ya, terima kasih. Untuk kelebihannya karena si kondom ini adalah alat yang mudah digunakan, alat yang gampang untuk digunakan. Tetapi kondom ini juga banyak kelemahannya, yaitu kita harus sering menjaga kebersihan dan ketahanan dari si kondom ini sendiri. Jangan sampai kondom tersebut robek ketika akan atau sedang dipakai agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bocor di dalam atau sperma dari pasangan kita berceceran di mana-mana. Oke, teman-teman, dan hal yang harus perlu digarisbawahi adalah bukan berarti karena saya menjelaskan tentang si kondom atau alat kontrasepsi ini bukan berarti saya setuju dan membenarkan akan adanya gerakan seks bebas yang sedang marak terjadi di kalangan remaja ya. Tetapi kita juga harus bisa untuk menjaga diri kita sebagai remaja yang sudah memiliki hormon seksual dan sudah ada peluang untuk hamil. Pengetahuan tentang kondom dan alat kontrasepsi ini bisa dijadikan sebagai langkah preventif kita agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan mencegah kita juga untuk terhindar dari penyakit-penyakit menular seksual lainnya. Baik, sebelum lanjut ke materi terakhir ya, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman yang ada di sini. Untuk sejauh ini penjelasan saya, apakah ada yang kurang, apakah bisa menambah wawasan kalian, kalian jadi tertarik atau malah kalian bingung karena materi yang saya sampaikan ini sangat asing bagi kalian gitu. Baik teman-teman, bagaimana? Bagus, Bunda. Buat bekal saya nikah nanti. Oke, baik. Semoga bermanfaat ya untuk Amalia ketika sudah nikah nanti. Untuk yang lainnya? Bagaimana? Sudah bagus. Oke, terima kasih. Iya, baik. Sudah bagus. Bisa kita lanjut. Soalnya menambah pengetahuan saya di dunia baru seperti ini, dunia baru. Karena hal-hal seperti ini jarang dibahas ya di sekolah formal. Iya, nah, benar. Ini masuk benar-benar. Iya, benar teman-teman. Karena di Indonesia sendiri itu kan masih dianggap tabu kan untuk belajar hal-hal seperti ini. Jadi tentu ini sangatlah berguna bagi saya. Terima kasih Ibu Zafira. Sama-sama. Terima kasih ya. Iya, baik teman-teman. Saya juga ingin menyampaikan ya bahwa kita mempelajari KB atau mempelajari alat kontrasepsi atau hal-hal yang berhubungan tentang seks gitu, itu bukanlah suatu hal yang berbau pornografi ya, karena bagi saya hal-hal seperti ini kita bisa masuk ke dalam sex education yang tadi sudah dibilang oleh Aida bahwa tidak pernah kita diajarkan hal-hal seperti ini di sekolah-sekolah formal. Padahal menurut saya dengan adanya materi seperti ini kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, kita bisa lanjut ke materi terakhir ya. Materi selanjutnya, next PPT bisa? Delay lagi? Oke, kalau gitu materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah bagaimana sih pendapat agama Islam terhadap KB atau keluarga berencana ini, karena kita mayoritas adalah beragama Islam ya. Baik, KB sendiri di Indonesia masih sangat menjadi perdebatan di antara umat muslim ya, karena banyak ulama yang masih melarang untuk menggunakan KB dan alat kontrasepsi ini karena katanya jika kita menggunakan alat kontrasepsi sama saja kita menolak rezeki dari yang Allah berikan. Tapi ada juga
beberapa ulama yang membolehkan, dan ternyata MUI pun sudah memberikan fatwa bahwa si KB ini tuh halal gitu. Apabila jika kita memakainya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan yaitu sebagai suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan maslahat keluarga. Baik teman-teman, sudah dengan demikian sudah bisa kita simpulkan ya bahwa KB ini adalah sebuah program yang digunakan untuk menunda kehamilan dan memberi jarak kelahiran. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai terjadi adanya kehamilan, dan kontrasepsi yang paling program KB ini bisa terlaksana dengan pemakaian beberapa alat kontrasepsi, dan alat kontrasepsi yang paling populer dan tepat untuk remaja seperti kita yang sudah mempunyai peluang kehamilan adalah kondom. KB sendiri sudah halal di Indonesia dan MUI pun sudah memberikan fatwa bahwa KB dan pemakaian alat kontrasepsi ini diperbolehkan apabila sesuai dengan syariat Islam sendiri yang merupakan suatu usaha untuk pengaturan dan pencegahan kehamilan atas dasar kesepakatan dari suami istri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Baik teman-teman, terima kasih. Bisa di next PPT-nya, Put. Baik teman-teman, sepertinya cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang masih tertarik dengan materi KB ini atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan kepada saya, bisa menghubungi saya di WA, ini nomornya sudah tertera ya, atau bisa DM ke Instagram saya di @zafiraFTRR_. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan, silakan hubungi saya di sini. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya boleh minta sama teman-teman untuk dokumentasinya ya. Kita berfoto dulu gitu. Sebelum Zoom-nya selesai ya, saya meminta teman-teman untuk berfoto dulu dengan 3 gaya, boleh? 2 gaya aja deh, 2 gaya aja. Boleh Bunda. 2 gaya aja, oke? Okay? Produknya Kak. Mohon ya, dimohon sebentar. 2 gaya aja, oke? Okay? Gaya pertama adalah gaya kayak gini. Ini adalah jargon dari KB sendiri, yaitu berencana itu keren. Dan satu lagi ini adalah salam genre, oke? Okay? Teman-teman? Siap ya. Pertama kita salam ini dulu, salam yang berencana itu keren. Buat Put, siap Put di SS. Koneksi di sini kurang stabil, barangkali Empus bisa. Ayo Bunda, 8 menit lagi Bunda. Iya, coba. Puspita bisa. Bentar ya. Oke. Oke. Kita gaya gini dulu ya. Ayo Bunda, saya bantu. Ayo, 1. Oke, 1. Dulu saya lupa screenshot pencet apa. Oh iya. 1. Bunda, oke, tapi 1. Tangan saya 2. Harus nge-screenshot. Jadi saya nggak ikut bergaya ya. Terima kasih Amalia. Ya, 1, 2, 3. Mantap. Ayo lagi. Satu lagi. Salam genre. 1, 2. Ini pada diem semua, bentar ya. 1, 2, 3. Udah, Bunda. Oke. Baik, terima kasih teman-teman, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadli ya sebagai penyuluh KB Kecamatan Cibarusa. Bapak, terima kasih sudah ikut Zoom meeting penyuluhan saya. Oke, baik, ya, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat dari webinar ini. Oke, ditutup saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.